Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus Allah yang benar. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan lewat kajian-kajian. Puji Tuhan. Shalom, semangat buat kita semua ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat. Silakan di follow channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di like, dan terima kasih buat semua apresiasi ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Kita mau belajar taat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya penting sekali bagi kita untuk senantiasa bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Sebelum lebih dalam lagi kita dalam hadirat Tuhan, untuk bersama-sama kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Engkau maha hadir. Engkau hadir dalam persekutuan kami saat ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Tuhan, bukakan rahasia surga bagi kami. Penuhkan kami dengan Roh Kudus, urapi kami, beri kami karunia untuk mengerti dan memahami isi kitab suci, kebenaran kerajaan Allah. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap, hati kami mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa iblis datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kebebalan hati, kesombongan, keangkuhan hati manusia yang menolak Yesus Kristus, yang menolak kebenaran Injil kerajaan Allah, kami tundukkan, kami taklukkan di bawah pemikiran, di bawah kebenaran kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan ya. Terima kasih Bonde Salindeho. God bless you. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita ada dalam kajian Injil Matius pasal yang ke-25 ya. Injil Matius pasal yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Ya, sama-sama kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Oke. Mari buka hati, kita akan belajar bersama-sama ya. Mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu
membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain untuk berkata, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Itu katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga
yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikanku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab, "Dia." Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan karena mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Al-Sathia Tehe ya. Bonde Salindeho Mekeme, terima kasih ya. Juga buat Tehe Wabowo Yusmi. Nah, saudara-saudara, kita ada di pasal 25. Kita akan mengkaji pasal 25 pada pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya, mulai dengan cara membacanya. Ya. Dengan membaca kita mengerti, Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan buat kita. Dan ketika kita mengerti, kita melakukan, kita mempraktekannya. Dan ketika kita melakukan dan mempraktekannya, kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami kuasa Tuhan pada pagi hari ini? Mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ada di pasal 25
ini saudara-saudara ya. Pasal 25 bagian dari kelompok pengajaran yang terakhir di dalam Injil Matius ya, pengajaran oleh Yesus Kristus, dan ini yang luar biasa tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat di pasal 25 ini, Yesus mengajarkan 3 perumpamaan ya. Ada 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk menekankan kesiapan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tanggung jawab dalam menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, murid-murid Tuhan ya, kita harus siap, kita harus setia, kita harus ada tanggung jawab dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, jadi Tuhan berjanji Tuhan akan datang, bukan berarti ya kita tidur-tidur saja. Tapi saudara, hidup berjalan seperti apa adanya ya. Hidup berjalan seperti apa adanya, seperti normalnya saudara. Nah, ketiga bagian ini penuh dengan makna yang luar biasa untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ya. Kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang aktif, yang proaktif, bukan pasif. Saudara-saudara, adalah kehidupan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, jadi menantikan ya, kata menunggu identik dengan bosan, capek ya, karena menunggu saudara-saudara. Tapi di dalam Alkitab menunggu menjadi asik, menjadi bermakna karena kita menunggu dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nah, mari kita melihat perumpamaan yang pertama tentang 10 gadis yang membawa pelita. Ya, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Nah, pesan utama dari perumpamaan ini adalah kesiapan dan kewaspadaan dalam menantikan kedatangan Kristus. Cepat atau lambat Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Entahkah kita sudah mati atau kita masih ada, Tuhan Yesus tetap akan datang kembali. Karena janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus nubuatkan selalu terjadi. Tuhan Yesus itu setia. Makanya dengan kedatangannya juga Dia pasti setia. Tuhan tidak ingkar janjinya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, kita melihat 10 gadis ini melambangkan orang-orang yang ya umat Tuhan. Jadi ini melambangkan umat Tuhan, saudara-saudara. Ada umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Di sini kita melihat minyak ini melambangkan kesiapan rohani kita. Ya, iman kita, kasih kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Kita harus siap ya secara rohani. Nah, kita melihat ada perbedaan di antara kedua kelompok ya gadis-gadis ini, saudara. Kelompok yang bijaksana dan kelompok yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan minyak, ya, melambangkan iman mereka aktif, melambangkan mereka tetap tekun, tetap setia, tetap taat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Gadis yang bodoh atau yang lalai, ya, tidak membawa minyak. Ya, mereka punya pelita tapi tidak ada minyaknya, saudara. Minyaknya tidak cukup persediaan. Ini melambangkan iman yang kosong, yang
tidak dapat bertahan. Ya. Yang tidak tahan dalam ujian, tidak tahan menanti kedatangan Tuhan. Jadi ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Kedatangan mempelai atau kedatangan Yesus Kristus tak terduga, saudara. Ya. Hanya yang siap yang akan masuk ke dalam perjamuan. Ya. Shalom Nurul Airin, terima kasih. Salam ya, salam damai. Hanya yang siap yang dapat masuk dalam perjamuan. Artinya hanya orang-orang yang mempersiapkan dirinya, yang tetap taat, setia, tekun, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam iman. Mereka lah yang dapat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Penggenapan segala sesuatu. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, saudara, penghakiman akhir terjadi dan penggenapan segala sesuatu. Makanya saudara, sebagai penerapan buat kita, ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sekali lagi, bukan kapan Yesus datang, bukan di mana Yesus datang, atau bagaimana Yesus datang, caranya bagaimana. Itu bukan pertanyaan kita. Itu bukan bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah apakah saya siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Apakah saudara siap? Sudah berapa banyak saudara yang percaya dan yakin dan berkata siap? Silakan saudara katakan amin. Ya, Tuhan Yesus baik, saudara. Makanya penting sekali kita orang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Ya, tetap kita tekun dalam doa, tekun dalam firman, ya, baca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, tekun dalam pelayanan. Hidup yang ada adalah hidup karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Hidup yang ada ini adalah hidup karena kemurahan Tuhan. Makanya saudara-saudara, ya, kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup dalam pertobatan. Ya, jangan jadi orang Kristen yang tidak bertobat. Anda boleh pakai KTP Kristen Anda seumur hidup Anda, tapi kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Alpina Ina. Ya, amin. Saudara-saudara. Jadi kalau Anda tidak hidup dalam pertobatan, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Satu-satunya cara untuk masuk dalam kerajaan Allah yaitu hidup dalam pertobatan, saudara-saudara. Bertobat dan hidup benar. Nah, jadi perumpamaan 10 gadis bijak dan 10 gadis ini, ya, yang 5 bijak dan 5 bodoh, ini tentang kesiapan dan kewaspadaan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita orang Kristen ada jaminan pasti, ya. Kita menantikan Tuhan Yesus sampai kita mati pun kita tetap harus siap. Nah, kita bersyukur, saudara. Masih ada kesempatan buat kita. Kasih karunia Allah tersedia bagi kita selama kita hidup. Untuk apa, saudara? Untuk kita berbalik, datang kepada Tuhan, bertobat, hidup benar, hidup kudus. Kalau kita sudah di kematian, saudara, kita sedang menantikan palu terakhir diketuk, ya, ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil. Tidak ada kesempatan untuk berbalik. Makanya selama hari ini saudara mendengarkan berita kabar kesukaan, berita kabar kasih karunia, berita Injil kerajaan Allah, dan Roh Kudus mengetuk pintu hatimu, jangan keraskan hatimu.
bertobatlah. Bertobatlah. Ya. Orang Kristen yang masih suka dugem bertobat. Orang Kristen yang suka berzina bertobat. Orang Kristen yang mencuri, orang Kristen yang membunuh, segala macam kejahatan, bertobatlah. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, jadi kalau Anda di hati masih terbesit, oh saya orang berdosa, saya perlu kasih Tuhan. Berarti saudara mendengar suara Roh Kudus di dalam hatimu. Haleluya. Amin ya. Saya menyapa sahabat ya Rino Hernawan. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ya, jadi mari kita persiapkan diri dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tetap ada dalam persekutuan, ya. Termasuk kita di dalam persekutuan ini, kegerakan DLKP, saudara, Daily Life Kingdom Principle. Kita sama-sama ada dalam persekutuan, ya. Sambil kita menyiapkan diri kita, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Nah, kita lanjut dengan perumpamaan tentang talenta. Ya, talenta, saudara-saudara. Nah, talenta ini talenta itu uang yang dipakai untuk bayar, ya. Uang untuk dipakai untuk alat bertransaksi. Nah, Yesus mengumpamakan orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus seperti perumpamaan talenta ini. Ya. Nah, perumpamaan ini menekankan pesan utama buat kita supaya kita tetap setia, tanggung jawab dalam melayani Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanggung jawab yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi talenta ini melambangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, tentang entahkah itu karunia, entahkah itu kemampuan, skill bawaan kita, bisa juga waktu kita, atau segala sumber daya yang ada dalam hidup kita. Itulah talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan di sini, Tuhan yang mempunyai talenta ini melambangkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, kita melihat di sini ada hal yang menarik, saudara, di dalam perumpamaan talenta. Ada hamba yang menerima 5 talenta, ada hamba yang menerima 2 talenta, dan ada juga yang menerima 1 talenta. Nah, di sini hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta, mereka mengolah, mereka bertanggung jawab, mereka mengerjakan dan melipat gandakan apa yang dipercayakan. Tuhan memanggil mereka dan mengatakan, baik sekali perbuatan hambamu, baik sekali perbuatan kalian. Tuhan Yesus menyebut kalian sebagai hamba yang setia. Jadi apa yang dipercayakan kepada yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, saudara, berlipat ganda. Ini menggambarkan bahwa mereka bertanggung jawab dengan hidup yang diberikan Tuhan. Nah, ini ada yang menerima 1 talenta, tapi karena dia malas dan punya pengertian yang salah, dia merasa takut kepada tuannya, sehingga dia pergi menguburkan talenta yang dipercayakan kepada dia. Maka waktu Tuhannya datang,
Tuhan itu mengatakan, kamu hamba yang malas, yang jahat. Lalu apa yang ada padanya diambil. Dan orang yang punya talenta satu ini akhirnya saudara ya, di sana dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Talenta ini berbicara mengenai tanggung jawab, kepercayaan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Entahkah itu karunia, kemampuan, waktu, dan tenaga sumber daya kita. Untuk kita muliakan Tuhan. Untuk kita senangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, berapa banyak dari kita menyanyiakan sumber daya waktu kita, menyanyiakan tenaga kita, menyanyiakan kesehatan kita, menyanyiakan sumber daya kita. Ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita semua diberi tanggung jawab. Kita semua dipercayakan. Dan yang Tuhan mau dari apa yang dipercayakan kepada kita, kita sanggup mengolahnya. Kita sanggup melipat gandakannya. Itulah yang Tuhan mau. Makanya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita semakin asik kalau kita punya respon hati, ya, punya sikap, punya attitude untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Ya, makanya hidup ini indah bersama Yesus. Karena kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan ini yang terjadi saudara ya. Yesus mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oh haleluya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya, ya, Tuhan akan mengangkat itu dan memberikan kepada orang yang mempunyai. Ini hukum dalam kerajaan Allah saudara. Dalam kerajaan Allah, siapa yang memiliki semakin ditambahkan. Ya, siapa yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Ya, berbeda dengan hukum dunia ya. Hukum dunia justru berkata yang memiliki diambil daripadanya, yang tidak memiliki ditambahkan. Itu hukum dunia saudara. Ya. Tapi hukum dalam kerajaan Allah, orang yang memiliki kepadanya akan ditambahkan. Makanya saudara ya, saudara yang melayani Tuhan, mengamalkan diri saudara, membaktikan diri saudara. Seperti saya memberitakan firman Allah setiap hari. Selalu ada saja yang baru saudara. Seperti mata air mengalir ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya hidup saya yang ada ini adalah untuk memberitakan firman Allah, untuk menjadi saluran berkat rohani, beritakan Injil kerajaan Allah. Setiap hari saudara, beritakan firman Tuhan. Baik di sosmed maupun di tempat-tempat pelayanan yang sudah dijadwalkan ya. Kita tetap tekun, tetap setia. Ya, kerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kalau Anda semakin setia, Anda semakin diberi tanggung jawab yang lebih besar, ditambahkan. Ya, Tuhan yang promosikan saudara. Hamba yang malas dihukum sebagai hamba yang tidak berguna. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita ya, talenta kita, karunia yang ada pada kita, kemampuan kita, waktu, kepintaran ya, skill kita, sumber daya kita, kita amalkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ya, kalau kita amalkan apa yang ada pada kita, Tuhan Yesus katakan, berilah dengan cuma-cuma,
karena kamu menerimanya dengan cuma-cuma. Ketika kita mengamalkan dengan tulus hati, alam semesta menopang. Alam semesta apa? Menopang. Luar biasa, saudara. Alam semesta menopang. Tuhan Yesus berkata, orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Ya, jadi waktu kita mengamalkan, memberitakan Injil, ya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang memelihara dia. Ketika saudara menabur nilai-nilai, saudara menabur nilai-nilai, ya. Tuhan Yesus katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ya pergumulan, saudara, ya. Kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan. Apa itu semua? Rumah, pakaian, makanan, keberhasilan, kesuksesan, semua yang dicari-cari orang di seluruh dunia, ya, promosi dan sebagainya, itu cuma ditambahkan, itu bonus yang Tuhan berikan. Utamakan kerajaan Allah. Caranya gimana, saudara? Ya, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, amalkan apa yang ada pada kita, maka nilainya akan datang. Misalnya, ya, saya kasih contoh praktis. Kalau saudara punya talenta bikin kue, amalkan cara bikin kue saudara. Ya toh, Anda bikin kue, Anda berusaha di situ, Tuhan menopang lewat usaha itu. Anda mengamalkan ilmu yang ada padamu, Anda bagikan, Anda wariskan kepada orang lain. Sama seperti kita, ya, memberitakan Injil itu tanggung jawab kita. Beritakan Injil adalah tanggung jawab dari setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya. Terima kasih Ibu Mika Mei yang sudah menabur bintang, ya. Tuhan Yesus membalas berkat. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus balas berkat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita menantikan kedatangan Yesus tidak dengan hampa. Kita menantikan kedatangan Yesus bukan dengan malas-malasan, ya, bukan dengan masa bodoh, tapi kita menantikan Yesus dengan proaktif. Ya, kita melihat di sini perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh itu tentang kesiapan rohani kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan di sini ada perumpamaan tentang talenta. Artinya kita menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan tanggung jawab. Apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, itu yang engkau olah. Semakin Anda mengolahnya, semakin Anda diberkati. Makanya, ya, Tuhan Yesus katakan, terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kenapa? Semakin dia memberi, ya, orang yang punya karunia memberi, waktu dia memberi bagi orang lain, waduh, terlalu boros, ya. Dia memberi di yatim piatu, dia memberi di panti jompo, dia memberi di pelayanan. Ya, saya jumpa orang seperti itu dan dia berkata, pastor, saya bahagia sekali. Dia menabur 40 juta sekali pelayanannya, 50 juta sekali jalan pelayanan. Dan dia bilang, saya bahagia. Dan luar biasa, saudara. Tuhan makin berkati usahanya, Tuhan makin berkati pekerjaannya. Wah, dahsyat, ya. Begitu juga, saudara. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin kita memberi, kita tidak pernah kekurangan. Yang memberi itu banyak, ya. Bukan cuma keuangan, karunia kita, kemampuan kita, waktu kita, sumber daya yang ada pada kita. Kita amalkan, saudara. Amalkan ilmu yang ada padamu. Nah, kita murid-murid Tuhan itu ada 3 amanat Yesus Kristus. 3 amanat untuk setiap murid Tuhan, ya. Beritakan Injil kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, dan gembalakan jiwa-jiwa. Gembalakan. Ini kita harus amalkan, saudara. Dan ini tugas siapa? Tugas semua anak Tuhan. Tugas semua anak-anak Allah. Ya, bukan cuma tugas pastor, pendeta, bukan, saudara. Tapi setiap orang yang menjadi murid Tuhan
harus mengamalkan ini. Lewat apa, saudara? Lewat talenta-talenta yang ada padanya. Ya, tidak peduli berapa talenta yang ada padamu, mau 2 kek, mau 5 kek, mau 1, yang penting tanggung jawab. Ya, yang penting apa, saudara-saudara? Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak menantikan dengan bermalas-malasan, tapi kita menantikan dengan proaktif. Setiap orang harus bertanggung jawab menggunakan talenta yang ada padanya untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Anda dipercayakan dengan talenta macam-macam, saudara. Ya, talenta ini bisa karunia, bisa skill, saudara, bisa karunia rohani, bisa apa ya? Kemampuan bawaan sejak saudara lahir. Ya. Bisa juga waktu saudara untuk menolong orang. Ya, tadi malam saya ada acara Natalan di kantor Pemkot, ya. Di kantor Pemkot Manado, saya ada Natalan. Pas pulang, saudara, tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, datang. Saya ini satu mobil penuh dengan anak-anak, ya. Anak-anak, istri, kita semua. Wah, ini sudah dekat jam 10. Sudah dekat jam 10 selesainya, dan saya harus pulang cepat karena itu jam 10 jam tidur saya. Ya, karena harus bangun subuh karena ada doa subuh, ya. Kalau Sinta Utami itu sholat pagi, ya. Kita doa subuh itu jam 5. Doa subuh, saudara-saudara. Ya, doa 1 jam. Dan biasanya saya harus tidur jam 10 supaya bangun tetap segar, saudara, ya. Tapi tiba-tiba perempuan ini nggak tahu dari mana ke mana, nggak kenal gitu kan. Tiba-tiba dia datang minta tolong diantarin di tempat di mana yang dia bisa dapat angkutan umum untuk ke rumahnya yang agak jauh, ya. Saya bilang sebenarnya kami mau pulang ini jalannya berbeda, tapi bisa juga ikut ke sana tapi agak muter, jadi kita agak jauh ke rumah. Dan itu janjinya cuma diturunkan di suatu tempat yang dia bisa dapat angkutan umum. Tapi akhirnya dia memohon lagi, kalau boleh antar sampai di rumah, yang jauhnya 2 kali lipat, saudara. Tiba-tiba di hati saya tergerak firman Tuhan bilang, kalau orang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Waduh, dalam hati saya ini, Tuhan, ini jam tidur saya ini, besok anak-anak mau sekolah, mau ujian, gimana nih? Ya, tapi kita rela hati menolong, ya. Walaupun dalam pikiran bergelut, saudara, ya. Dalam pikiran laki-laki ini kan dia berkalkulasi, dia menghitung-hitung seperti apa, ya. Tapi akhirnya puji Tuhan, kita nganter dia sampai ke rumahnya walaupun, ya, agak 2 kali lipat jauhnya, saudara. Pulang rumah hampir jam 11, saudara. Dan tapi kita bersyukur, ya, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Nah, saudara, kalau kita amalkan apa yang ada pada kita, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, jadi saudara, tanggung jawab yang ada dalam setiap orang menggunakan talentanya demi kemuliaan Tuhan. Jadi kita menantikan Tuhan jadinya nggak bosan, ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan, hidup kita harus proaktif, ya, setia dan tekun. Di sini Tuhan Yesus nggak bilang, oh kamu sukses, kamu yang 10 lebih bagus daripada yang 2, yang 4. Enggak, saudara. Sama-sama Tuhan bilang, hamba yang setia. Jadi ukuran keberhasilan iman seorang Kristen adalah kesetiaannya pada iman di dalam Yesus Kristus. Tekun menantikan kedatangan Tuhan. Soal yang lain itu bonus. Ada yang dipercayakan 10, dipercayakan 20, ya. Anda dipercayakan harta, puji Tuhan. Anda dipercayakan kelimpahan, bersyukur.
Anda juga yang hidup pas-pasan ya. Pas perlu, pas ada gitu kan. Tetap bersyukur saudara. Yang Tuhan mau tetap setia. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Dan perumpamaan yang ketiga. Jadi pasal 25 ini 3 perumpamaan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Jadi Yesus akan datang sebagai hakim yang adil ya. Jadi buat Cinta Utami, Yesus datang itu bukan mematahkan palang salib atau membunuh babi-babi. Itu seperti nggak ada kerjaan ya. Itu kalau pekerjaan kayak gitu nggak perlu panggil Yesus. Panggil Satpol PP itu beres. Ya, kalau Satpol PP wah bisa dikerjakan sama Satpol PP itu. Tapi kalau Yesus dia datang menghakimi dan ya mengadili setiap manusia yang percaya kepadanya hidup kekal dalam kerajaan surga, yang tidak percaya bersama-sama iblis dan malaikat-malaikatnya dalam api neraka. Ya, kita lihat itu pada perumpamaan yang di pasal 31 ya, tentang kambing-kambing dan domba-domba. Ya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali ya, anak manusia datang kedua kali. Di sini yang menarik sekali, di sini dikatakan ya, ini satu ayat yang luar biasa. Ya. Di ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini domba-domba yang di sebelah kanan ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Ya makanya yang Tuhan Yesus bawa bukan agama, tapi kerajaan Allah. Karena manusia tidak hilang agama. Yang hilang dari manusia bukan agama, saudara. Yang hilang dari manusia adalah kerajaan Allah. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Dan Firdaus itu diangkat, ya, Paradise diangkat, ya. Eden itu diangkat. Tempat di mana pusat pemerintahan kerajaan Allah di bumi itu diangkat, saudara-saudara. Ya, di mana pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, yang jadi berkuasa di sana adalah manusia yang namanya Adam. Ya, manusia diciptakan untuk berkuasa. Ya, mari kita lihat bersama-sama ya. Di dalam Kejadian pasal 1. Di Alkitab ini lengkap semuanya, saudara. Ya. Di Alkitab ini lengkap semua. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ya. Ya. Dan jadi 2 kali Tuhan mengatakan mereka berkuasa ya, berkuasa atas seluruh bumi ya. Di ayat 26 dikatakan seperti ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi yang berkuasa di bumi adalah ciptaan serupa segambar dengan Allah yang namanya manusia. Makhluk roh yang punya tubuh. Ya. Jadi yang hilang dari manusia adalah kerajaan Allah. Ya. Jadi kita mulai tahu sekarang kenapa iblis mencobai manusia. Apa sih yang iblis cari? Apakah iblis iseng gitu, nggak ada kerjaan?
BT itu kan udah bertahun-tahun ya dalam kekekalan, nggak ada kerjaan. Apakah iblis sekedar iseng? Ya enggak, saudara. Iblis itu punya tujuan, punya motif. Karena dia iri, satu, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dua, manusia itu punya kekuasaan. Ya, punya kekuasaan. Dipercayakan, saudara, sebagai representasi perwakilan kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan yang tidak kelihatan, saudara, menjadi kelihatan, dan Tuhan mempercayakan manusia sebagai penguasa. Ya, makanya saudara, setiap kita punya keinginan untuk berkuasa. Karena itu naluri kita, saudara. Naluri manusia itu berkuasa. Nah, jadi yang hilang dari manusia adalah apa, saudara? Kerajaan Allah. Ini menarik ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Ya, Yesus gak bilang terimalah agama yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Enggak, saudara. Kerajaan, saudara. Makanya kita warga kerajaan Allah. Amin. Ya, bagi orang-orang ya yang diumpamakan domba-domba, dan ada kambing-kambing, saudara. Kambing-kambing ini adalah orang-orang yang menolak untuk percaya. Menolak untuk percaya, saudara. Mereka tempatnya ada di ayat 20 di 41 ini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara harus tahu ya, tehebowo, silakan. Mari kita beritakan Injil kerajaan Allah bersama-sama. Kita kolaborasi, saudara. Ya, jadi saudara tahu di dalam Alkitab neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka ada untuk iblis, ya, untuk malaikat-malaikat yang tidak taat. Itu tempatnya neraka. Masalahnya, saudara, iblis tidak mau kesepian sendirian. Sudah lonely, tambah lagi sendirian. Ya, iblis cari teman sebanyak-banyak mungkin. Makanya dari semula iblis itu datang membunuh manusia, merampas, membunuh, membinasakan. Ya, itulah tujuan iblis, saudara. Dia bapa pembunuh. Dia mau semua manusia binasa dengan berbagai macam cara. Dengan agama lah, dengan kepintaran lah, dengan ya skeptisisme, macam-macam, saudara. Ya. Terima kasih M Syukur, saya nggak pakai peci karena peci saya nggak tahu disimpan di mana sama anak-anak saya. Ya, nanti berikut saya pakai peci. Ya, atau barangkali mau dikirimin COD peci. Gitu ya. Oke. Jadi yang hilang dari umat manusia bukan agama tapi kerajaan Allah. Ini menjadi motif utama kenapa iblis mencobai manusia. Ingin manusia jatuh. Ya, saudara ingat waktu Yesus dicobai, iblis berkata, "Lihatlah, ini semua kerajaan yang ada padaku. Kalau engkau sembah aku, maka semua kerajaan ini hanya menjadi milik." Ya, Yesus berkata, "Jangan mencobai Tuhan Allah. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah." Yesus bilang begitu ya. Artinya ya, iblis menawarkan kerajaan yang bukan miliknya. Dia memperdaya, saudara. Kerajaan yang ada di dunia ini, yang waktu di Taman Eden, di Firdaus ya, di Paradise, manusia jadi ya king di Taman Eden. Yang berkuasa di Taman Eden siapa, saudara? Adam. Ya, dia perwakilan kerajaan Allah. Adam diciptakan serupa, segambar dengan Allah.
Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Nah saudara ya, jadi perumpamaan ini tentang kambing dan domba. Tuhan akan membawa pemisahan ketika dia datang sebagai hakim yang adil. Jadi waktu Yesus datang sebagai hakim yang adil, itu penghakiman akhir saudara. Palu akhir diketuk, tidak ada jalan balik lagi. Makanya saudara, kalau saudara masih ada saat ini dan saudara mendengar berita kabar baik, jangan tunggu Tuhan Yesus datang dan memisahkan antara kambing dan domba. Ya, domba-domba akan menikmati kerajaan yang disiapkan sejak dunia dijadikan. Artinya setiap orang yang percaya menerima Yesus masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan orang yang tidak percaya masuk dalam kematian kekal atau yang disebut dengan neraka. Nah, sini ada ciri khas seorang yang menjadi kategori menjadi anak-anak Allah. Mereka yang hidup menantikan Tuhan Yesus, mereka mengamalkan hidup mereka bagi kemuliaan Tuhan ya. Di sini Tuhan Yesus katakan seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikanku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Caranya gimana? Ya. Caranya gimana, saudara? Tuhan Yesus katakan begini. Ya, dan raja itu akan menjawab mereka. Yesus yang mengatakannya. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi begini saudara. Orang yang paling hina ini apa ya? Coba kita lihat. Apa maksud Matius dari kata orang paling hina? Kita lihat di pasal 10 ya. Matius pasal 10. Ya, Matius pasal 10. Ya, kita melihat ya. Entar ya. Ya, jadi ada di sini Tuhan Yesus katakan ya, bahwa setiap orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah akan hidup oleh pemberitaannya. Oke, nanti saya cari kemudiannya, soalnya terlalu panjang nih ayat. Artinya begini saudara ya, orang yang paling hina adalah setiap murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi ada istilah orang hina atau orang yang paling kecil di dalam Injil Matius, itu adalah istilah yang menunjuk kepada murid-murid Tuhan. Ya, itu adalah istilah yang menunjuk kepada murid-murid Tuhan ya. Oke, di ayat 42 ya. Di ayat 42 bilang seperti ini ya. Barang siapa, saya baca dari ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Ya, jadi orang yang hina ini artinya orang kecil, itu adalah murid-murid Tuhan. Jadi
ketika kita saling memperhatikan, ketika kita saling menolong, saling menopang sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, berkat Tuhan melimpah kepada kita. Sudah ada upahnya. Haleluya ya, Tuhan Yesus itu baik. Ya, jadi syukur semua yang hidup, semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setuju. Di dalam Alkitab mengajarkan kematian itu di Alkitab ada 3. Ya. Kematian rohani, terpisah dari hadirat Tuhan. Kematian jasmani, roh terpisah dari tubuh, tapi rohnya masih hidup. Ini kematian roh jasmani. Baru kematian kekal yang disebut neraka jahanam, ya, atau Gehenna. Kematian kekal itu yang namanya roh terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah kematian. Tapi kita bersyukur Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati, makanya dia kebangkitan dan hidup. Dialah yang akan membangkitkan semua orang. Begitu ya. Jadi ajaran kalian kan tuh kacau-kacau ya. Kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, kita ketawa-ketawa aja. Seperti itu ya. Oke ya, jadi di sini ya, sesungguhnya sekali lagi ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita bagaimana ya? Hidup dalam kerajaan Allah itu tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Ya, tidak hidup individualistik, tapi hidupnya saling ya. Kayak kita budaya Indonesia, gotong royong, saling membantu, saling menolong. Kalau saudara melihat di Alkitab tuh kata salingnya banyak sekali ya. Saling melayani, saling mengampuni, saling membangun, saling menolong, saling memberi. Banyak sekali. Karena itu nilai kerajaan Allah. Saling saudara, nggak boleh hidup sendiri-sendirian. Makanya tidak ada pendekar rohani di dalam gereja ya. Yang merasa dia doa puasa dalam gua, tiba-tiba keluar dia langsung jadi nabi, atau dia keluar langsung jadi dewasa rohani. Enggak. Saudara menjadi dewasa rohani di dalam gereja ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang penuh kelemahan, kekurangan, saling bergesekan satu sama lain. Ya, saling bergesekan satu sama lain. Manusia menjadikan manusia, besi menajamkan besi. Haleluya ya. Tuhan Yesus dahsyat. Syukur Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Hanya ajaran sesat yang menolak keilahian Yesus ataupun kemanusiaan Yesus. Dua-dua sama sesat ya. Yang menolak kemanusiaan Yesus disebut sesat, yang menolak keilahian Yesus juga sesat. Itu sama-sama sesat. Ya, jadi Yesus itu yang benar di dalam Alkitab sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Makanya jangan jadi bingung ya. Yesus itu maha kuasa, tapi dia juga mengosongkan diri sebagai manusia seperti kita. Cuma yang bedanya dia tidak berdosa. Coba sebutkan dosa Yesus. Nggak ada. Apa dosa Yesus? Membunuh? Enggak. Ya. Oke. Ya, jadi kita sudah mengkaji tentang pasal 25 ini. Pasal 25 ini tentang aplikasi praktis menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi kita menantikan Yesus kedua kali, saudara. Yesus terangkat dengan tubuh kemuliaan. Ya, bukan berarti dia tidak bangkit. Dia bangkit dengan tubuh yang baru. Jadi syukur kamu punya data apa Yesus tidak mati. Kamu tidak punya bukti ya. Kamu sama dengan Ustadz Kainama. Buktinya tidak ada bukti. Ya. Karena mereka nggak punya dalil, saudara, nggak punya catatan sejarah, nggak punya semua.
Oke. Ya, jadi sebagai penerapan praktis buat kita di kajian ini, mari kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan mari kita ya menjadi orang-orang yang mengamalkan kasih Tuhan dalam hidup kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan darah Yesus, milik kepunyaan Tuhan Yesus. Nama kita sudah tertulis dalam catatan sipil ya kerajaan Allah. Dalam buku kitab kehidupan, nama setiap orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia yang memberikan dirinya sebagai korban penebusan di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, membenarkan kita. Nah, dan Dia akan datang kembali. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Oke ya, syukur semoga kamu belajar saja dulu ya. Belajar saja dulu, karena apa? Masalah keyakinan itu kan hak masing-masing ya. Kalau kamu berani baca Alkitab, kalau kamu betul-betul mencari kebenaran ya, baca Alkitab. Saya tantang saudara baca dulu kitab, jangan potong-potong ayat, kamu tidak akan mengerti. Potong-potong ayat kamu tidak akan mengerti. Kamu baca satu kitab ya. Kalau kamu mau mengerti Lukas itu termasuk kitab paling panjang di Alkitab ya. Baca satu kitab Lukas. Seperti itu. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya coba saya menjawab pertanyaan si ini ya. Syukur ini. Ayat 24. Lukas 24 ayat 19 ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan Allah dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Masalahnya apa buat kamu syukur? Apa pertanyaannya? Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu imam, Yesus itu raja di atas segala raja, Yesus yang awal dan akhir, Yesus hakim yang adil, Yesus pembela, juru syafaat, Yesus jalan kebenaran dan hidup, Yesus gembala yang baik, Yesus kebangkitan dan hidup, Yesus singa dari Yehuda. Sebutan Yesus itu banyak sekali, kamu gak paham, kamu gak ngerti. Banyak sekali sebutan Yesus dalam Alkitab ya, sama seperti kalian di Quran itu ada Asmaul Husna ya, ada Asmaul Husna ya. Yesus itu sebutannya banyak sekali. Begitu ya. Nabi dalam arti bukan seperti yang kalian paham, tapi nabi dalam arti firman Allah jadi manusia. Itu pengertian yang ada di Alkitab. Jadi berbeda ya. Kata boleh sama, tapi pengertiannya berbeda karena memang beda kitabnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap pemberitaan ini. Setiap orang yang menyaksikan akan mengalami keselamatan yang kekal, mengalami kasih karunia dan rahmat Allah. Kami juga berdoa buat setiap orang yang sakit saat ini, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya. Kami berdoa setiap kebebalan, kekerasan hati, keangkuhan hati dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur juga Tuhan Yesus memberkati ya. Masalah keimanan Allah menjadi manusia
Ya, apa urusan manusia untuk mencampuri urusan Allah? Manusia tak berdaya. Ya, Allah itu maha kuasa. Jadi Allah menjadi manusia, apakah urusanmu? Syukur. Apakah kamu menjadi penasihat Allah? Tentu saja tidak, kan? Jadi kita terima dengan iman. Ya, Anda juga menerima Al-Quran, Anda terima dengan iman. Ya toh? Ya, apakah Anda punya bukti? Atau apakah Anda saksi mata? Ya, Anda bukan saksi. Ya, seperti itu. Semua Anda terima dengan iman. Jadi masalah keimanan saudara datang kepada diri masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita akan mengkaji pasal 26. Saya mendorong saudara baca Alkitab saudara di rumah. Dan kita akan jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana, baca Alkitab, renungkan, ya, kita bertekun bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sambut hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh gairah, karena kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Tuhan Yesus